Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listeners, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap saja di 28 Ramadan atau tepatnya 10 Mei 2021. Dan sebentar lagi Idul Fitri. 28 hari sudah kita berpuasa. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita bisa beridul fitri dalam kondisi yang kembali fitrah seperti bayi baru dilahirkan, Ustaz ya. Amin. Ya Smart Listener, hari ini kita akan membahas tema tentang cobaan berharta. Nah ini orang kalau dicoba susah masihlah tahan, coba sakit masihlah tahan, coba dicubit masih tahan. Tapi cobaan yang senang ini, nah ini yang bukan nggak tahan, tapi tidak tahu bahwa dia dicoba. Nah itu yang paling seringnya. Langsung saja saya ke Ustadz Muttaqin Anang Toha yang akan membawakan tema cobaan berharta. Selamat sore, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustadz? Ini sudah mendekati Lebaran Ustadz ya. Kita berpuasa, alhamdulillah sehat, diberi kesehatan, bisa Idul Fitri, semoga amin, kita amin. nanti. Ya Ustadz, ini tadi saya bilang ini temanya ini menarik ini, cobaan harta. Kalau cobaan tidak punya harta lo biasa nih. Iya, Tidak punya duit biasa, masih tahan. Paling kalau dicoba dalam kesulitan, orang biasanya memang kembali kepada Allah. Ya saja. Tapi kalau dikasih kekayaan, nah dikasih istri yang cantik, ya kita akan membahasnya lebih jauh nih Ustaz. Kenapa milih ini Ustaz? Materi di cobaan harta ini. Ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, sudah 27 hari sudah selesai. Iya, Sekarang 27 hari. Oh iya. 28 baru lagi menjalankan. Nanti lagi buka. Selesai, ya. Dan itu alhamdulillah, mudah-mudahan masih sehat, amin, segar, amin. kuat ya, dan seterusnya. Amin. Jadi sesungguhnya Ramadan ini itu bagian dari ujian ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di awal dari Mas Dery menyebutkan tadi, kadang kita akan ketika senang itu kadang nggak lupa, kemudian akhirnya setan tadi mudah untuk membuat kita tersimpang dari jalannya, apalagi tekad setan. Jadi kalau di dalam surah Al-A'raf itu, setan itu ketika di iblis ya, misalnya iblis yang sudah jadi setan gitu ya. Jadi karena sebelum jadi setan namanya iblis, tapi setelah dia kemudian tidak tunduk kepada perintah Allah untuk menghormati Adam, sujud kepada Adam, maka Allah kemudian menyebut dia setan ya, seperti itu. Nah, jadi iblis ini minta agar dia dipanjangkan usia sampai hari kiamat. Bukan sampai hari kiamat, awal dia minta sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya sampai manusia ini bangkit, artinya sudah kiamat bangkit. Artinya secara politisnya dia minta hidup selama-lamanya, artinya dia tidak pernah mati ujungnya kan, seperti itu. Ya, karena permintaan permintaan itu tadi sampai hari mereka dibangkitkan, artinya dia tak mati. Iya. Akan Allah tidak izinkan itu, tapi Allah izinkan sampai hari kiamat dia mati. Nah, jadi artinya dia tetap mati karena makhluk itu harus mati. Yang namanya makhluk harus mati. Nah, dia minta. Lalu Allah tanya gitu ya, kira-kira bahasa Palembangnya, nak ngapo kau nak minta panjang umur itu. Jadi aku akan mendatangi anak Adam dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau ya Allah akan menyaksikan kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Nah, tidak bersyukur ya. Jadi target utama sebenarnya itu memang menyimpangkan manusia. Diawali dengan apa? Mulai dengan menghilangkan rasa syukur tadi. Nah, jadi artinya target usaha utama iblis itu adalah kita ini dijadikan tidak bersyukur. Nah, maksudnya dijadikannya tidak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kalau sudah lupa bersyukur, mudah itu diarahkannya kepada sudah gampang kan? Sudah gampang. Nah, jadi kalau kaitan bersyukur artinya kaitan dengan rezeki, dengan nikmat, kebaikan. Nah, jadi betul. Jadi ada orang yang ketika ditimpa ujian berupa susah, dia akan lebih kuat, lebih tangguh. Saya pernah naik gunung Dempu beberapa tahun yang lalu. Saya bandingkan antara naik dengan turun. Ternyata turun itu lebih berbahaya. Ada kawan hampir masuk jurang.
Ya. Karena apa? Ladas ya. Ladas, iya. Iya. Kendati di depan itu ada belokan. Di situ jurang kan, dia jalan itu kiri. Untung ada kayu besar ini, terus kakinya ditahan. Set. Cemas ya. Nah, tapi kalau naik memang payah, capek, tapi kita bisa pegang kayu, pegang akar. Ini kuat enggak? Itu karena kita juga kesusahan, tapi ketika sudah di puncak meluncur turun, itu bahaya. Nah, seperti itu. Nah, jadi iblis tahu itu kan. Jadi makanya itu dia bertekad, engkau akan melihat kebanyakan manusia itu lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti itu. Nah, itu kisah di zaman Nabi Musa nih salam. Kita tahu ya, di zaman umat Nabi Musa itu ada dua tokoh yang kufur. Pertama, dia tidak bersyukur karena jabatan, yaitu Fir'aun. Sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Saking dia merasa punya segalanya, kekuasaan tadi. Nah, itu seperti itu. Sampai dia minta akui sebagai Tuhan. Sampai dia memintakan Haman untuk membangun tower tinggi, gitu ya. Tower kalau kita di sini rasanya ya. Bangunan yang tinggi, dia akan di atas itu ingin melihat ke atas, ingin dia lihat Tuhan Musa. Sampai seperti itu. Apa disombong karena dia memiliki kekuasaan. Seperti itu. Bahkan saya pernah baca Firaun itu sakit pun tidak pernah. Sakit. Dia sakit dikit lagi tidak pernah sakit. Jadi dia sehat terus gitu. Nah, ini Firaun. Yang kedua, kaitan harta ini yang kita akan temukan umat Nabi Musa itu yang diuji dengan dengan harta dan dia tidak berhasil dalam ujian itu adalah Korun. Sampai sekarang Korun itu terkenal nih kalau kita gali lubang di depan kantor Smart ini misalnya. Kemudian tiba-tiba ada harta kita temukan, kita sebut harta Korun. Padahal itu bukan harta Korun kan, bukan harta nenek moyang kita. Karena memang kisahnya Korun itu ditenggelamkan. Kalau bahasa geologinya itu likuifaksi. Ini seperti tenggelam dalam tanah tadi, seperti itu. Nah, awal Fir'aun ini, Fir'aun tidak, memang Fir'aun dari kecil dia memang anak raja gitu ya, seperti itu. Nah, Korun ini dia orang yang menderita, orang yang susah, orang yang miskin. Sampai dia minta kepada Nabi Musa untuk didoakan agar dia menjadi orang yang kaya. Nabi Musa ya tetap seperti Nabi Isa yang kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, ya ketika sahabatnya minta hidangan dari langit, ya disuruhnya bertakwa dulu, berusaha ikhtiarnya seperti itu. Tapi tetap minta didoakan, ya didoakan oleh Nabi Musa. Akhirnya dia mendapatkan harta. Sampai saya pernah baca keterangan bahwa suatu hari Korun itu pernah keluar dari rumahnya itu menyombongkan hartanya tadi. Dia keluar bersama 300 pelayan laki-laki, 300 pelayan perempuan. Kemudian berapa 6.000 ribuan tentara keluar. Itu digaji kalau itu. Dalam Al-Qur'an disebutkan mafatihahu, jadi kunci-kunci perbendaharaan harta Korun itu dari emas. Kuncinya emas. Lalu tidak bisa dipikul, tidak bisa dibawa oleh satu orang, dia harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat-kuat. Saya membayangkan ada dua orang di depan belakang. Nah, ini kuncinya digantung. Bukan karena besar kunci, saya yakin, tetapi karena banyak kunci. Kunci lemari itu banyak, kunci gerobok itu banyak. Nah, dari emas. Kuncinya dari emas, apalagi isinya kan? Nah, kunci berat. Nah, jadi tetapi dia tidak mampu melewati ujian harta ini. Dia mampu melewati ujian susah tadi, sampai dia kemudian minta doakan kepada Nabi Musa. Itu. Artinya kan mengakui kelemahan tadi, artinya kembali kepada Allah. Walaupun tadi ya memang kita dianjurkan kalau ada orang soleh itu minta doa dengan beliau. Jadi seperti itu kan, itu bagus ya. Kalau ada ustadz, kiai gitu seperti itu. Nah, kita itu dibolehkan, bahkan dianjurkan minta doa dari orang-orang yang soleh. Tapi kalau orang soleh tadi sudah wafat, tidak boleh lagi datang kuburannya minta dengan dia. Itulah sudah masuk kategori syirik. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia masih hidup boleh, silakan ya, seperti itu. Berwasilah dengan doa beliau itu. Nah, jadi tapi ketika dia diberi ujian berharta,
lupa. Bahkan berzakat enggak. Dia mengatakan, ya ngapa aku nak berzakat? Ya. Gawe ini gawe akunian. Ini hasil pemikiranku. Padahal pemikiran itu betul, dia yang mikirkan, dia cari jalan, tapi kan Allah yang memberikan hidayah itu, penjelasan untuk ide, dia berdagang pakai penjualan ini, misalnya buka di situ, itu kan ilham itu dari Allah SWT. Jadi merasa itu dari dia dewe, makanya tidak galak berzakat gitu. Bukan kalau Bani Israel dalam Al-Quran disebutkan, mungkin dia itu masuk diantaranya adalah dia mengatakan begini, apakah tangan Tuhan itu terbelenggu, bahasa kitanya terkebat, terikat, sehingga tidak bisa memberi orang fakir miskin. Mengapa menyuruh kita yang kaya ini untuk memberi tadi? Apakah tangan Tuhan itu terbelenggu? Ada lagi kalimat itu, Tuhan itu miskin, sehingga dia tidak mampu memberikan rezeki kepada yang fakir tadi. Dia nyuruh kita, kita yang kaya. Namanya seperti itu. Kesombongan. Itu sampai seperti itu Bani Israil dalam surat Al-Baqarah saya baca itu. Jadi tadi. Nanti kita teruskan lagi Ustaz. Hewan berharta. Ya. Kalau cerita Korun tadi ya Ustaz, sebelum jeda itu memang menggambarkan kesombongan manusia, dan ini banyak korun sekarang nih Ustaz. Sombong karena harta tadi. Iya, banyak banget kalau sekarang Ustaz. Mungkin ngelebihin korun bukan hartanya, tapi sifatnya ini. Dia merasa sudah yang dia sendiri yang mengusahakan itu tanpa campur tangan Allah. Nah, padahal dia tidak tahu semuanya itu bisa diambil dalam sekejap. Ya, silakan Ustaz diteruskan tadi. Jadi akhirnya korun itu kan dibenamkan ke dalam tanah. Kalau Fir'aun itu ditenggelamkan dalam air kan, laut ini seperti itu. Nah, kalau korun itu ditenggelamkan di dalam tanah. Sampai sekarang diingatkan terus kejadian korun itu, ketika ditemukan harta di bawah tanah disebut harta korun. Harta punya korun. Harta karun ya bahasa kita nih. Bahasa kita. Nah, jadi seperti itu. Kalau di zaman Nabi SAW itu ada namanya Sa'labah. Sa'labah ya. Mungkin ingat ya. Kalau pernah dengar. Sa'labah itu sama sampai dia sholat berjamaah habis salam hilang. Punya ilmu hilang ya si Sa'labah ini. Suatu hari dia ditanya, ngapa itu habis sholat itu langsung balik, langsung pergi gitu ya. Ya berhenti dulu, zikir dulu, berdoa dulu. Orang yang habis sholat langsung pergi dan berdoa itu wong sombong, kalau bahasa katanya gitu aja. Wong sombong artinya tidak merasa ada kebutuhan dari Allah Ta'ala ya. Itu kan doa itu artinya menunjukkan kita itu lemah. Makanya kalau kita tidak galak berdoa, berarti kita ini merasa punya, merasa cukup. Sombong lagi bawaan. Jadi kaitannya sombong tadi kan, orang tidak mau berdoa itu sombong. Nah, jadi berdoa itu pelajaran tadi bahwa kita ini tidak punya, maka kita minta. Itu. Nah, jadi kita ini pasti banyak kebutuhan. Jadi Sa'labah seperti itu. Kata Sa'labah ini, aku nih Rasulullah SAW cepat balik ini karena uang rumahku tuh nunggu sewetku ini. Memangnya sewet ini, sarung ini cuma satu, pakaian sholat ini kami gantian, makanya Rasulullah minta tolong doakan agar aku nikayo. Itu kata Nabi. Kata sabar lagi kira kan. Itu seperti itu. Sama seperti Nabi Isa juga menganjurkan ini, seperti Nabi Musa juga menganjurkan berikhtiar dulu, usaha dulu. Ada dalam kisah Nabi Musa itu ada Bani Israil itu minta sayur mayur, kacang adas, mentimun ya, seperti itu. Bawang abang, bawang putih. Ya minta kepada Allah SWT. Kata Nabi Musa, kamu pergi baik ke kota, saya kan ketemu dengan itu tadi. Artinya berusahalah sedikit keras akan dapat apa yang kita hasilkan tadi, gitu, seperti itu. Nah, jadi Sa'labah tadi minta terus. Akhirnya Allah Rasulullah SAW kabulkan, dia berdoa, Allah ilhamkan, maka Nabi Muhammad SAW itu memberikan 2 ekor anak kambing, sepasang anak kambing kepada Sa'labah. Nah, dipelihara sampai akhirnya beranak banyak, sampai sepadang itu punya dia kalau. Ternyata setelah dia kaya, kalau dia miskin dia masih sholat berjamaah, ya, walaupun habis salam langsung pergi. Tapi ini ketika dia salah sholat jamaah pun tak terjenguk lagi. Sampai sholat berjamaah dia ada lagi, dah hadir di situ. Kalau sholatnya tidak kalau bahasa kita, kalau ditanya kemana Sa'labah ini? Ini sibuk ya Rasulullah, ini ngurusi ini apa? Kambing yang di padang tadi. Nah, jadi ini termasuk contoh yang tidak baik itu. Tidak lulus ujian berharta tadi. Dia lulus ujian
kemiskinan, dia dekat dengan Allah, rajin, pas banyak duit, berdoa. Tapi ketika dia banyak duit, kalau kemudian kita minta, ya Allah beri aku rezeki yang banyak melimpah, siap-siap ada ujian berharta tadi. Nah, harusnya siap itu. Nah, jadi apakah kemudian kita mampu melewati ujian berharta? Intinya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan harta tadi, atau kemudian kufur, lupa mengakui bahwa ini asal jerih payah kita sendiri dan seterusnya, sampai menyombongkan diri dan seterusnya itu. Jadi maka itu hati-hati ujian berharta. Nah, tadi saya sebutkan di awal tadi, Ramadan ini sesungguhnya bagian ujian bahwa kita di luar Ramadan katakanlah banyak rezeki. Kita bisa makan, bisa minum, dan seterusnya. Nah, ini setelah 1 bulan penuh ini, tetapi giliran kaya jarang sekali orang menasihati, Ustaz. Sering sekali kalau orang kaya, dia memang sholatnya bagusnya lurusnya dia. Terus dia itu memang ke Tanah Suci berkali-kali, tetapi tidak pernah menasihati orang yang berharta ini dengan ancaman yang bisa menyebabkan dia menyombongkan diri. Nggak ada orang ketemu orang kaya, hati-hati dengan harta kamu. Jarang terdengar seperti itu. Nah, ini apakah suatu kelemahan juga, Ustaz, bahwa orang berharta itu kurang mendapatkan nasihat seperti itu, Ustaz? Ya betul, mungkin saja seperti itu, karena kita ingin memberi nasihat kepada orang kaya itu rasa gimana ya? Buka belum benar kan? Iya, orang kaya gitu nih, ngingati ya. Ngingati dia. Nah, sebenarnya kisah itu pernah terjadi di dalam surat Al-Kahfi. Kebetulan ini Quran ini sudah pas dibuka gitu ya. Jadi ada dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke 32 ya, satu makro ini sampai 44. Itu kisah dekat Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Artinya, dan berikanlah Muhammad kepada mereka orang-orang Quraisy ya, sebuah perumpamaan 2 orang laki-laki dari Bani Israel, yang seorang kafir kami beri 2 buah kebun anggur kepada orang yang kafir tadi. Ya. 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kebun anggur tadi dengan pohon kurma, dan di antara keduanya kebun kurma itu kami buatkan dia ladang. Ayat 33, kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Jadi ayat 34 Allah jelaskan, dan dia memiliki kekayaan besar. Nah, besar kali, tapi kafir. Satu lagi kan rojula ini, dua orang laki-laki. Nah, yang satu ini orang beriman kepada Allah SWT. Jadi Allah ceritakan, kalau nanti ini satu makro ya, jadi nanti bisa baca. Saya ringkaskan dengan bahasa saya ya, bahasa kami. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan perumpamaan ini. Ada 2 orang laki-laki dari Bani Israel, satu kaya raya, karena kebun tadi, saya bayang kebunnya itu kayak Quran ini. Tengahnya ini kebun satu bidang, ini sebelah ke kanan kiri ini satu bidang, tengah-tengah ada sungai. Nah, di tepi sungai ini dia buat ladang, dia sayuran. Sekeliling kebun ini tadi, 2 bidang tadi kebun kurma, batang-batang kurma. Semuanya itu menghasilkan buah yang luar biasa, sehingga dia kaya raya. Sampai kemudian, nah ini diuji dengan berharta, dia tak lulus ujian. Ya, dia sampai merasa dalam Al-Quran ini, dia mengatakan, dia dalam Al-Quran ayat 39 dari surah Al-Kahfi, sesungguhnya, Masya Allah itu artinya sesungguhnya atas kehendak Allah lah semua yang terjadi. Kebun ini yang banyak ini adalah karena kehendak Allah. La quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali Allah yang memberikan. Nah, dia ingatkan, dia tegur sahabatnya yang lupa diri tadi itu. Ada seseorang yang susah atau tidak harta tidak banyak, menasihati orang yang hartanya banyak, bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, tapi kenyataannya sekarang ini sulit. Bukan sulit, orang yang miskin malah dikatoi, kau itu ini kurang banyak bersyukur. Dianggap begitu, padahal tidak seperti itu juga sebenarnya. Terkadang ada untungnya jadi orang miskin itu, tidak banyak pertanyaan nantinya. Kira yang kaya banyak pertanyaannya, di mana hartanya. Tetapi ini tadi Ustaz, perlukah kisah-kisah ini menjadi teladan bagi kita, agar supaya
kita bisa saling mengingatkan, tidak memandang itu tadi harta, dia hartanya banyak atau tidak. Ya kalau hartanya tidak banyak, bukan berarti dia tidak bisa menasihati orang yang berharta banyak. Nah ini bagaimana mentauladaninya ini, Ustaz? Silakan Ustaz. Jadi memang seperti itu dalam kisah soal Kahfi ini pun yang si miskin tadi kan tidak didengarkan nasihatnya. Oh, tidak didengarkan, sama saja. Iya, makanya tadi kan dia tetap berlaku seperti tadi, Ya, sambil mengatakan hartaku lebih banyak dari hartamu, Iya. pengikutku lebih banyak Sombong daripada lah pengikutmu. itu. Nah, seperti itu. Dinasihati dia udah galak. Galak, Udah ya. galak nasihati. Memang sulit kan. Itulah cobaan berharta seperti itu. Mari kita sadari. Kita mohon Allah Taala kita diberikan Allah harta yang banyak. Ya, tetapi tetap harus tawadu, rendah hati. Kita diberikan Allah harta itu, ketahuilah Allah titipkan harta yang banyak tadi, artinya di luar di luar kebutuhan kita. Yang seperti disebut kaya itu artinya dia di luar kebutuhan. Itu sudah kaya itu sebenarnya. Nah, kalau bahasa Arab kaya itu ghani, agnia itu dasarnya sebenarnya adalah cukup. Jadi merasa cukup. Jadi ghani itu cukup. Nah, kalau kaya itu adalah orang yang lebih daripada cukup. Yang kita maknai kaya seperti ini. Nah, jadi artinya ada kelebihan. Jadi kita misalnya kebutuhan kita cuma 1 pensil ini, tapi kita punya 2 pensil. Sesungguhnya yang lebih itu Allah titipkan untuk orang lain. Kita harus sadar itu. Yang seperti itu. Jadi Allah SWT ingin memberikan rezeki kepada orang lain melalui tangan kita. Makanya Allah lebihkan kita. Harus sadar itu. Nah, kebanyakan yang korun menjadi milik kita berarti dianggap. Korun, salabah tadi termasuk yang di kisah Al-Qur'an ini, itu dia tidak sadar seperti itu. Kelebihan itu dia bukan dia tidak sadar bahwa kelebihan itu adalah titipan Allah untuk membantu orang yang ada di sekitarnya. Anggaplah itu bukan punya kamu, itu Iya, dititipkan. titip aja nanti. Titip aja. Suatu saat ya memang akan diambil. Jadi misalnya takin, ini aku titip, ini punyamu. Nah, ini punya titip ini untuk nasi sekitar. sepiring makanlah. Ya. Sepiring lagi untuk sedekahkan. Sedekahkan. Ini aku nitip melalui tanganmu. Iya. Nah, makanya itu kita dianjurkan untuk sedekah. Iya. Berarti kita itu dicoba itu, Ustaz, dianggap. Ini loh dititipkan titipan ini, tadi kan kalau cobaan. tidak disampaikan berarti kita tidak lulus cobaan. Iya betul. Jadi hanya okay. Makanya itu ada dalam Islam ini ada istilah zakat namanya. Zakat itu artinya wajib bagi yang sudah masuk dalam nominal tertentu, nisab dan haulnya sudah sampai, maka dia wajib. Bahkan artinya kalau dia tidak mau bersedekah dia berdosa. Karena artinya, penalti dia. Iya, mengapa? Karena kan bukan punya dia. Punya dia benar. 2,5% itu punya uang lagi. Kalau tidak galak diinjurkan sama dengan uang maling. Nah, sama itu. Artinya mengambil harta orang lain. Yang 2,5% ini kan bukan punya kita, punya orang. Nah, jadi kalau itu ditahan, maka kita berdosa. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi kaitan itu kan zakat tadi seperti itu. Nah, jadi yang ini tadi, yang si miskin tadi sudah mengingatkan yang beriman itu, mengingatkan. Tetapi memang kata Mas Dery tadi, kita agak sulit dan memang sampai sekarang kita jarang mendengar ada kira-kira orang yang kaya itu kemudian mau mendengar nasihat dari yang di bawahannya. Yang ada adalah bisa itu pimpinan itu yang harus didengarkan. Yang di bawah ini tidak berhak mengingatkan yang di atas. Padahal tidak seperti itu adanya. Mestinya kan saling mengingatkan. Iya. Nah, itu makanya itu kita manfaatkan sebenarnya fasilitas pengajian. Itulah jadi kalau kita diberikan harta oleh Allah Taala, kalau bisa kita buat fasilitasi pengajian, undang ustadz, seperti itu. Nah, kita dengarkan nasihat ustadz tadi itu. Kalau sudah di rumah ibadah itu tidak terlihat lagi kaya atau miskin. Sama-sama dapatkan nasihat tadi kan seperti itu. Nah, jadi itu mestinya. Jadi kalau kita ajukan ini tadi, jadi dia ingatkan sampai kalau kita buka perusahaan, kita lihat toko gitu, banyak barang yang dijual laris, maka ucapkanlah masya Allah la quwata illa billah, bahwa ini semua kehendak Allah, ini Allah yang menjadikan. Jualan kita ini banyak, harta orang beli juga banyak. Nyebutkan orang alhamdulillah itu lah, Ustaz. Iya, mestinya ucapnya masya Allah la quwata illa billah. Ya alhamdulillah, ya alhamdulillah, masya Allah la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah, dan itu terjadi adalah kehendak Allah. Tidak ada kekuatan saya ini tidak mau mengamalkan nasihat tadi. Akhirnya apa? Allah yang memberikan
mengambil kembali harta titipannya. Lalu dia ayat 42 nih, saya lanjutkan kalau dibaca ayat 40 terjemahnya, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu, dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Sampai sahabatnya berdoa seperti itu. Nah, ini juga agak kalau kita baca kisah Nabi Musa dengan Firaun, Nabi Musa juga perasaan kekayaan. Maka ya Allah, ambil kembali kekayaannya itu. Agar mereka sadar dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Dan harta kekayaannya di sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, aduhai betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela diri. Jadi akhirnya ketika kebunnya tadi terbakar, hancur gitu ya, binasa, baru tinggal menyesal. Nah, sambil bolak-balikan. Jadi Allah kemudian ambil kembali karena itu titipan dia kan. Nah, saya baru menyesal, mengapa aku tidak dengar ke sahabat yang ingatkan tadi itu. Nah, baru menyesal. Nah, jadi ini untuk kita yang mempunyai harta yang berlebih, jangan sampai kemudian kita merasa bahkan bila perlu, apalagi sahabat kita kenal dekat dengan beliau, dengan dia, walaupun kekayaannya di bawah kita, mintanya, cukup kawan nasihati aku. Cari-cari nasihat. Aku tolong minta nasihat. Aku nasihat untuk aku yang bagus. Itu kalau boleh dibilang itu kritik lah istilahnya. Ya, atau kritik aku. Ada apa yang kurang, yang salah, yang kurang, yang sudah lakukan sekarang nih. Yang kau lihat seperti itu. Karena kita kan nggak tahu. Apa kita ini sudah menginfakkan harta kita atau menggunakan harta kita di jalan Allah. Benar, kita nggak tahu kan. Yang tahu ya Allah dan orang yang melihatnya kan. Terkadang kita kurang introspeksi diri, maka dengan kritik orang ya cerita, oh kau ini kurang ngasih tetangga sebelah, tetangga sebelah ini kan taruh kau lupa kau ngasih orang lain, bisa jadi kan seperti itu. Jadi kalau kita panggil nih, coba sini balik, apa aja makan, coba aku minta nasihat dari. Iya. Seperti itu. Jadi yang diminta nasihat pasti senang, ya kan, dan itu. Dan itu dapat pelajarannya. Ini wong nak nasihati kau, nak nasihati pula. Kau tahu apa? Ini kau masih sudah sukses belum kan? Nah, itu yang susahnya itu. Nanti kita cerita lagi atau kita ambil hikmahnya dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran ini terkait dengan cobaan berharta ini. Balik lagi dari seperti yang di awal bilang bahwa orang diuji oleh harta ini tidak ketahuan. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa Allah itu menguji kita dengan harta? Nah, sulitnya kan orang tidak tahu. Nah, tapi kita harusnya sadar. Nah, misalnya kita mau kaya lah Ustaz. Aku ini diuji dengan harta ini. Kayak mana lah ujian ini aku bisa lulus dan aku tahu bahwa ini ujian. Nah, Ustaz, kadang orang nih itu tadi balik dari awal tuh tidak tahu bahwa dia diuji. Selalu dia menganggap itu rezeki. Rezeki lah ini. Nah, ini tidak tahu. Dan pada akhirnya kalau kita mengetahui bahwa itu ujian, insya Allah mungkin semua cobaan itu bisa dilewati, Ustaz. Ya, Ustaz, ini sesi terakhir perjumpaan kita. Sekaligus nanti sebelum tutup, saya minta doanya karena ini sudah akhir Ramadan, Ustaz. Semoga kita diberi keberkahan di Ramadan ini dan dipertemukan di Ramadan di tahun depan. Nah, Ustaz, tadi saya bilang pertanyaan saya itu orang cara mengetahui lah ini harta yang dititipkan ke saya ini cobaan atau rezeki. Seperti halnya dengan anak tadi, Ustaz. Kita dikasih anak, kita senangnya minta ampun rezeki dari Allah. Tapi sebenarnya anak itu merupakan cobaan bagi kita. Kalau kita tidak bisa mendidiknya, kita tidak bisa menempatkan anak ini di jalan Allah, ya ini akan menjadikan kita masuk neraka ujung-ujungnya. Karena kita tidak mendidiknya secara di jalan Allah. Nah, ini bagaimana mengetahuinya, Ustadz, agar kita sadar bahwa harta yang ada ini hanya titipan. Silakan, Ustadz. Baik para pendengar yang dirahmati Allah SWT, ya, yang pasti sekali lagi hidup ini adalah
ujian. Itu yang pasti. Yang pasti itu. Jadi ujian itu tidak semata-mata terkait dengan kesusahan. Nah, ini itu harus kita sadari. Harus sadari nih, saudara. Jadi ujian itu ada susah, ada juga ujian kesenangan. Senangan itu harus kita sadari betul-betul, itu sebuah ujian juga bagi kita. Kalau susah, ujian sabar. Iya. Kalau senang, ujian syukur. Syukurlah kita. Dalam itu. Iya. Jadi pokoknya semuanya ketika kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami ujian. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak akan lagi diuji ketika kita sudah mati, sudah meninggal, baru selesai ujian itu. Jadi kalau kemudian kita merasa kalau kita ujian lagi, kita merasa misalnya alangkah banyaknya ujian hidup ini, ya memang itulah hidup. Kalau udah galak diuji mati baik. Kalau udah galak diuji mati baik. Nah, jadi apa namanya itu? Pokoknya kalau selama hidup itu berarti kita itu diuji oleh Allah SWT. Masalah itu timbul saja pokoknya kalau pasti akan ada masalah. Pasti ada ujian ini seperti ujian, ada masalah. Kalau yang susah tadi pasti ada masalah. Yang senang tadi itu, ya itulah masalah kita. Kesenangan itu adalah masalah. Kita nih, apakah kita mampu bersyukur, ataukah kemudian kita sombong, kufur nikmat segala macam. Jadi itu apa istilahnya itu? Bentuk soal kalau ujian, bentuk soal ujian itu bagi yang kaya tadi apakah bersyukur atau sombong. Bagi yang diuji dengan kesusahan, pertanyaan apakah sabar atau tidak sabar gitu kan? Sedikit baik soal itu. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, selama masih bisa bernapas di dunia ini, berarti selama itu kita sedang menghadapi ujian. Tetapi ketahuilah para pendengar yang dirahmati Allah, Allah tidak memberikan kita ujian kecuali Allah tahu bahwa kita mampu menyelesaikan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan kita untuk memikulnya. Nah, jadi artinya ketika kita ditimpa ujian kesusahan, yakinlah kita mampu menyelesaikan. Asal beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan ujian harta benda berharta atau pangkat tinggi semacam, yakinlah kita mampu melewati ujian itu. Dan semua ada contohnya. Kalau kita mau mencontoh tadi yang kita ceritakan di awal tadi, itu contoh orang-orang yang tidak lulus ujian berharta. Tapi kan ada yang orang-orang banyak yang lulus ujian dengan ujian berharta ini dia lulus. Misalnya contoh Nabi, kalau dari Nabi adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah contoh orang yang diuji berharta. Ya, seperti itu. Pokoknya hartanya banyak kan raja gitu kan. Seperti itu. Tapi dia bersyukur kepada Allah Taala. Bahkan kemudian saking tawadu beliau ini, ya ketika beliau ini melewati suatu jalan, kemudian ada rombongan semut melintasi jalan, ada kepala semut ini ngomong cepat lagi diinjak oleh tentaranya si Sulaiman ini. Kedengaran oleh Nabi Sulaiman, dia berhentikan tentara tadi, disuruh lewatnya dulu, dan dia bersyukur kepada Allah Taala, berterima kasih bahwa dia sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan itu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian contoh lagi adalah Nabi Yusuf alaihissalam, dari menderita masuk sumur, kemudian jadi budak belian, kemudian masuk penjara gitu kan. Dengan kesabarannya ya, lulus ujian susah tadi, Allah berikan ujian berharta. Ya, dia menjadi menteri. Ya, seperti itu ya, menteri mengendalikan perekonomian. Karena kan dia berdasarkan mimpi raja yang 7 tahun ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, itu 7 tahun akan ada masa subur, 7 tahun masa paceklik. Nah, dalam itu ya. Jadi dia yang disuruh mengelola keuangan itu, sehingga ketika masa paceklik tiba, negara ini tidak bangkrut. Nah, ini sebenarnya perlu dicontoh untuk para pejabat negara kita ini, bagaimana cara upaya dari Nabi Yusuf menyelesaikan 7 tahun masa sulit. Kita ini baru setahun pandemi ini. Nah, itu Nabi Yusuf sudah 7 tahun kemarau panjang kan seperti itu. Dia bisa mengelolanya. Tetapi ketika dia diuji dengan berharta tadi, dia lulus. Bahkan dalam surat Yusuf ayat 1:1 dia berdoa kepada Allah Taala, Robbi, ya Tuhanku, qad ataitani minal mulki,
sesungguhnya engkau telah memberikan aku sebagian dari kekuasaan. Dia sadar ini sebagian baik kekuasaannya Allah. Yang dia sebagian kecil yang kekuasaan Allah itu dia dapatkan. Kekuasaan yang besar adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu bahwa engkau telah memberikan kepadaku kemampuan ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah bisa mentakwilkan mimpi. Termasuk kemampuan kecerdasan untuk menyelesaikan pandemi ya kayak sekarang ini kemarau 7 tahun tadi. Lalu apa dilanjutkan lagi? Fatiras samawati wal ard. Tapi aku bukan apa-apa dibandingkan engkau, karena engkau lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Anta waliyyi fid dunya, engkaulah pemimpinku. Engkau yang lebih hebat dari aku. Maka aku sebagai pemimpin, sebagai orang yang berharta ini tidak akan melakukan sesuatu kecuali engkau perintahkan sesuatu itu. Tidak akan melarang sesuatu kecuali engkau yang melarang sesuatu itu. Nah, anta wali fid dunya wal akhirah. Maka ya Allah, aku mohon kepadamu, jagalah keimananku ini, tawaffani muslimah, sampai aku mati, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Lalu wal hikni bisolihin. Dia minta kepada Allah Ta'ala agar selalu dicenderungkan untuk bersama orang-orang soleh, sehingga dia selalu sadar, jangan sampai lupa dengan berharta tadi. Dia minta dekat dengan orang-orang yang soleh, baik soleh berharta maupun soleh yang tidak berharta. Wal hikni bisolihin. Ya Allah, kumpulkan aku, gabungkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Nah, itulah contoh orang berharta dari Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau dari kalangan sahabat, Utsman bin Affan itu terkenal kekayaannya, tapi beliau tidak lupa bersyukur kepada Allah. Bahkan Abu Bakar itu menginfakkan seluruhnya kekayaannya untuk kemajuan Islam pada saat itu. Dia kaya raya, pedagang sukses macam. Dia tidak lupa bahwa apa yang Allah berikan kepadanya itu adalah titipan dari Allah dan pasti ada tujuannya, yaitu untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, membantu orang miskin mensiarkan agama Allah, membela agama Allah ini. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini mengingatkan kita seperti itu. Nanti beberapa hari ke depan, ya, itu kita diperintahkan untuk bayar zakat fitrah. Ini seperti itu. Ya, laksanakan itu. Kalau bahkan perbanyaklah sedekah, mumpung akhir Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi, belum berakhir, maka berbanyaklah sedekah. Ya, bila perlu habis-habiskan harta untuk sedekah. Justru khawatir lah itu. Tidak usah khawatir. Nanti sudah Ramadan nih aduh, kaget ini disimpan duit itu, ujungnya dibawa lari uang, ditipu uang. Nah, ini seperti itu. Kalau disimpan